Kejadiannya itu pada awal tahun 2018. Pada saat itu saya kerja sebagai satpam outsourcing di sebuah perusahaan BUMN, ditempatkan di salah satu cabangnya di daerah Jakarta Pusat. Karena rumah saya di Bogor, jadi saya ngontrak tempat tinggal di daerah Jakarta Pusat juga, tepatnya di Karet Tengsin. Selain saya jadi satpam, saya juga kerja sebagai driver ojek online. Jadi setelah turun jaga atau pulang kerja, saya sempatin 2-3 order nyari ojek online. Jadi saya punya jadwal kerja satpam itu kan 2 shift pagi, 2 shift malam, sama 2 hari libur. Nah, per shiftnya itu 12 jam. Kebiasaan saya di setiap pulang kerja shift pagi pertama itu saya narik malam, ojek malam, ngalong lah ya, ngalong. Nah, kejadiannya pada saat itu saya pulang kerja shift pagi kedua jam 7 malam, pulang dulu ke kontrakan, saya sempat mandi dulu, kurang lebih jam 9 malam baru saya aktifkan aplikasi tuh. Saya keluar nyari order. Malam tuh biasanya nyarinya food ya. Nyarinya food, saya jalan ke Ben Hill kayak gitu. Setelah dapat beberapa order, sekitar 2:30 pagi, saya udah ngerasa badan tuh agak capek lah, udah mulai berasa capek, udah mulai ngantuk. Saya pikir udah dapat beberapa order, saya mau pulang gitu kan. Waktu itu posisi saya sekitar daerah Stasiun Duri. Saya kantongin ke handphone, saya lupa matiin aplikasinya, jadi masih on gitu ya. Masih on. Saya nyari rute arah Tanah Abang. Pas di perempatan lampu merah Jalanan Cideng tuh, handphone bunyi, ada order masuk. Saya minggir, saya berhenti, lihat detail orderannya. Waktu itu orderannya Grab Bike. Terus saya lihat titik jemputnya di RSUD Tarakan. Nah, itu tujuan pengantarannya itu Karet Tengsin. Kebetulan ya kontrakan saya, alamat kontrakan saya. Gitu ya. Pas banget. Nah, jalannya pun sama. Jalan sama. Terus saya lihat nama customernya, namanya Denny. Nama itu nggak asing buat saya, itu nama Denny itu. Tapi saya pikir nggak mungkin juga, soalnya nama Denny ini anak baru kelas 3 SMP. Baru kelas 3 SMP, nggak mungkin juga main malam-malam sampai ke situ. Ya. Saya chatting, mohon ditunggu. Dijawab tuh sama dia, oke. Berarti saya lanjut tuh ke titik jemput. Dan pas nyampe di titik jemput, benar itu yang namanya Denny itu tetangga kontrakan saya. Mau pulang? Ya om, dia bilang. Kebetulan amat ya? Iya, dia bilang. Habis itu saya kasih helm dia. Dia jawab, gak usah om, udah malam ini, dia bilang gitu. Ya udah, naiklah dia. Kita mulai jalan tuh, karena itu perempatan, persis di perempatan lampu merah. Saya tinggal putar aja kembali ke arah Tanah Abang. Di jalan saya sempat tanya tuh, saya bilang, dari mana Dan malam-malam, saya bilang gitu. Diajak si Irwan malah ditinggalin, dia bilang gitu. Pas mau naik flyover Karet, itu dia goyang gitu, kayak mau jatuh. Pas mau naik flyover Karet tuh, saya bilang, kenapa Den? Enggak om, dia bilang, ngantuk kali, saya bilang gitu. Iya kali, dia bilang. Nyampe lah di putaran kuburan Karet tuh, kan kita mutar dulu baru masuk ke jalan yang kita tuju tuh, ke arah kontrakan. Nah,
karena pemukiman tuh daerah tempat kita tinggal tuh, jadi masuk lagi ke gang, nah di situ ada yang beda dari hari biasanya gitu. Orang-orang pada ngumpul, di depan kontrakan kita. Saya sempat tanya juga si Denny ini, ada apa ya Den? Wah kurang tahu juga Om, dia bilang. Nah habis itu nyampelah kita di depan kontrakannya, di depan orang-orang yang ngumpul itu. Om nanti yang bayar ibu ya, dia bilang gitu. Saya jawab singkatnya ya siap, saya bilang gitu kan. Saya nggak merhatiin dia turun, nggak merhatiin dia jalan. Saya fokusnya ke aplikasi, saya selesaikan order. Terus saya ke parkirin motor, karena kan itu gang. Jadi saya harus semepet mungkin biar orang lain bisa lewat atau motor lain masih bisa lewat gitu kan. Nah habis itu selesai saya parkirin motor, saya mau masuk. Situ kan banyak orang, otomatis saya basa-basi lah. Saya bilang, tumben nih rame-rame, ada acara apaan? Saya bilang gitu. Itu si Denny kecelakaan, sekarang di Tarakan, gak ketolong. Kaget saya bang, dalam hati, nah yang gua bonceng yang barusan turun itu siapa gitu. Saya sempat diam. Habis itu saya tanya ulang tuh si Pade itu, siapa Pade? Si Denny, dia bilang gitu. Udah tuh saya udah nggak berpikir apa lagi. Saya izin masuk aja ke dalam. Saya masuk dulu Pade, dia bilang. Saya masuk lah. Oh monggo, dia bilang gitu. Saya masuk, saya langsung minum, saya cuci muka, pokoknya ngelangin diri lah. Saya bikin kopi, saya ngerokok. Nah karena saya penasaran, saya keluar tuh sambil bawa kopi yang saya bikin tuh. Saya bawa kopi, saya samperin lagi orang si Pade itu. Saya dekatin, saya tanya si Pade, ceritanya gimana Pade? Kata si Pade, tadi jam 12-an si Denny, si Irwan sama si Sugi katanya nyari nasi uduk ke Tanah Abang. Nah di flyover karet bawa motor tuh mereka, si Denny sendiri, si Irwan sama si Sugi boncengan. Di flyover karet si Denny tuh kenceng banget. Nah itu kan abis turunan flyover ke arah Tanah Abang itu agak nikung gitu, ada masjid di situ. Nah di depan masjid ada mobil box lagi parkir, lagi berhenti. Si sopirnya lagi numpang istirahat di dalam masjid. Ditabrak lah sama si Denny itu, kenceng banget katanya. Nah habis itu si Denny dibawalah sama si sopir mobil box itu ke rumah sakit, sama si diantar si Irwan ke rumah sakit Tarakan. Nah si Sugi pulang ngasih kabar. Saya dalam hati saya, iya tadi si Denny itu ngordernya di rumah sakit Tarakan gitu. Terus saya bilang, yang benar Pak De? Iya benar gitu ceritanya, kata si Sugi begitu, dia bilang gitu. Habis itu sambil bisik-bisik saya coba tanya tuh si Pak De, tadi lihat saya pulang nggak? Lihat, dia bilang gitu. Lihat saya boncengan nggak? Enggak, dia bilang gitu. Beneran Pak De? Enggak, dia bilang gitu. Ya saya beranikan diri ngomong gitu ya, yang saya bonceng itu Denny Pak De, saya bilang begitu. Si Pak De sambil ketawa, ngantuk kamu Le, dia bilang gitu. Beneran Pak De? Ah udah tidur sana, dia bilang gitu. Ya udahlah, saya nggak mau perpanjang lagi karena udah pasti nggak bakal percaya gitu. Akhirnya ya udah, nggak lama tuh azan subuh gitu, mereka pada bubar ya, sholat mungkin ya. Saya masuk lagi ke kontrakan. Saya itu masih belum tenang tuh, masih nggak percaya lah. Saya minum, saya ngopi lagi, ngerokok lagi sampai agak terang, sekitar jam 6 lah. Itu udah mulai persiapan tempat mandiin mayat kayak gitu, orang datang bawa keranda kayak gitu. Sekitar jam 9 jam 10 lah baru datang ambulan tuh.
itu bawa jenazahnya si Denny. Nah pada saat saya dimandiin, saya lihat tuh bang, itu dari sepanjang paha itu luka gede banget, hancur lah ya boleh dibilang ya, hancur. Itu disemprot pakai air selang gitu, itu darahnya masih. Bener. Saya dalam pikiran saya nih, kan kejadiannya di turunan flyover. Kejadian dia celaka. Nah pada saat saya mau naik flyover nganterin dia, itu sempat goyang. Apa di situ pertandanya, Pak? Oh iya, pas goyang tadi. Goyang, dia goyangnya ke kiri lagi. Nah itu pahanya yang robek itu di kaki kiri. Saya pikir, oh dia ngasih tanda di situ dia celaka, dia goyang di situ. Saya tanya kenapa, dia bilang nggak apa-apa. Ya saya berpikirnya ya mungkin ini anak minta dianterin pulang sama saya gitu aja. Saya berpikirnya nggak terlalu melebar kemana. Saya bilang ini anak minta dianterin pulang karena saya kenal, mungkin kebetulan lewat, jadi dia ngorder saya. Minta dianterin pulang lah intinya gitu. Berarti akrab lah, cukup akrab lah. Iya, orang sebelahan, kontrakan kita tuh sebelahan. Itu kejadian pertama saya yang saya alami lah waktu itu, waktu ngojek. Ada lagi kejadian